MIS 4.0 Madrasah. Nah, sebelum kita ke aplikasi atau ke sistem, kita akan menjelaskan migrasi dulu. Seperti yang udah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa migrasi ini terjadi dari Simpatika ke EMIS. Jadi data-data yang dimigrasikan dari Simpatika ke EMIS ini saat ini per tanggal 28 Oktober ini adalah data diri seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan lain-lain seperti nomor HP, email, alamat, dan lainnya yang untuk sebagai pelengkap data diri. Yang kedua adalah data bertugas. Jadi guru atau data diri tersebut bertugas di madrasah mana, dengan SK berapa, tanggal SK-nya berapa, dan jenis SK seperti guru, tendik, atau jenis PTK-nya ya. Seperti itu. Lalu kemudian di sini kita ada data sertifikasi. Ini meliputi data NRG, maupun sertifikasi, nomor sertif, peserta LPTK, dan lainnya yang berkaitan dengan sertifikasi. Kemudian ada in-passing. In-passing ini seperti golongan in-passing, TMT, dan SK in-passing kita juga peroleh dari data Simpatika saat ini. Nah, beberapa data berikut ini harus diinput diulang di, diinput ulang ke MIS 4.0 karena beberapa faktor. Yaitu pertama adalah pendidikan formal. Di sini karena integrasi itu apa namanya file kita nggak termigrasikan, ini kita diperlukan ijazah untuk penerbitan NUPTK. Untuk selebihnya nanti saya jelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya, yaitu untuk NUPTK. Jadi pendidikan formal itu perlu, jadi kita nggak migrasikan dan perlu Bapak Ibu inputkan ulang di EMIS. Nah, kemudian ada tugas seperti tugas pembelajaran dan kependidikan serta jadwal. Kita juga tidak implementasikan karena apa namanya lebih ke penginputan baru diperlukan untuk fitur uji coba. Jadi data emis kita cleansing, jadi data-data yang apa namanya yang belum ada. Jadi kalau guru itu sudah ada di emis itu aman, tidak ada kendala. Tapi untuk guru yang sebelumnya tidak pernah terinputkan di emis tapi di Simpatika, kita tidak memigrasikan tugas sama jadwalnya. Jadi tugas sama jadwal diinputkan juga di emis seperti itu untuk fitur uji coba baru ini. Oke, ini untuk migrasi Simpatika ke emis. Kemudian adalah integrasi. Selain migrasi, kita juga integrasi. Jadi Simpak to EMIS. Data apa yang kita ambil dari Simpak adalah data kepegawaian. Jadi status kepegawaian Bapak Ibu PNS, P3K, CPNS, dan segala macam. Lalu kemudian TMT CPNS. Dan yang paling penting adalah riwayat golongan sama riwayat jabatan. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya nanti apa namanya, kenapa kita tidak migrasikan golongan yang ada di Simpatika? Karena kita dapat dari sumber datanya langsung, yaitu Simpak sebagai data kepegawaian. Seperti itu. Jadi riwayat golongan akan kita ambil dari Simpak seperti itu. Juga dengan riwayat jabatan. Dan kemudian data-data lainnya di situ ada tanggal pensiun, di Simpak ada tanggal pensiun, ada gaji ASN atau dan ada absensi. Nah, untuk absensi ini kita masih menunggu strukturnya. Jadi absensi ini untuk PNS mungkin ke depan tidak akan lagi input di EMIS, tapi inputnya di Simpak. Nah, kita ambil data dari Simpak, tapi untuk saat ini bulan-bulan ini belum ada integrasi absensi, jadi ini masih menunggu Simpak seperti itu. Jadi ini untuk integrasi SIM pakai EMIS. Kemudian ini ada integrasi lagi ke Pusdatin selaku data pusat pendidikan ya. Pusdatin pusat data pendidikan seperti itu. Jadi yang terintegrasi di sini adalah data induk kependudukan sama data pokoknya. Jadi data induk itu meliputi NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, itu kita disablekan VMware, tidak bisa diupdate karena terintegrasi dengan Pusdatin. Nanti penjelasan lebih lengkapnya. Terus untuk data pokok seperti tugas utama pembelajaran, tugas kependidikan, lalu ada surat keputusan PTK atau surat penugasannya. Seperti itu kita masukkan terintegrasi ke Pusdatin seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada kemarin kita wacana adalah mengkonversi NPK atau NUPTK untuk Pusdatin.
Jadi yang harus terpenuhi ini adalah NIK valid dukcapil. Nah, kenapa juga NPK ke NUPTK akan apa namanya ada deal cepat untuk konversi NPK atau NUPTK karena di EMIS ini tidak ada NPK ya, tapi data-data NPK itu masih tetap menjadi validasi kalau belum mempunyai NUPTK. Jadi data Bapak NPK itu tidak hilang dan kita akan mencoba mengkonversi untuk NUPTK. Nah, kenapa NUPTK? Karena yang saya lihat adalah untuk penerbitan NRG kita harus guru harus ber-NUPTK. Jadi kita ada wacana untuk apa namanya konversi NPK ke NUPTK. Nah, yang harus dipenuhi adalah NIK valid dukcapil, kemudian harus diinputkan ke emis point 4.0. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail lagi untuk NUPTK apa saja syaratnya. Tapi seperti ini riwayat pendidikan dari SD sampai universitas disertai dengan upload ijazah, SK dari kepala bidang. Oke, ini kita jelaskan lebih detail nanti ya. Kita skip dulu untuk NUPTK. Untuk kita berarti kita udah dua integrasi ya. Pertama tadi integrasi untuk data induknya untuk valid dukcapil. Kedua adalah untuk mendapatkan NUPTK-nya seperti itu. Nah, kita ke fitur utama atau pembahasan utama adalah emis untuk guru, teknik, dan pengawas. Seperti yang kita tahu, 1 minggu ini ya, sepertinya per Selasa kemarin atau per Rabu ya, kita udah bisa apa namanya, mendaftarkan akun untuk guru, teknik maupun pengawas seperti itu. Nah, jadi langkah-langkah emis seperti apa namanya dari awal hingga akhir untuk PTK ini seperti tercermin dalam layar Bapak Ibu. Pertama adalah daftar akun guru di emis. Ini melalui operator emis ya. Nah, jika udah mendapatkan ini, Bapak Ibu guru ini login ke emis dan jangan lupa untuk mengganti password karena yang didaftarkan adalah password awal seperti itu. Nah, jika PNS, ambil data dari Simpek untuk sinkronisasi data kepegawaian. Jadi, ketika Bapak Ibu login dan PNS itu ada, bukan hanya PNS ya. Jadi, kalau di dashboard ketika login itu ada tombol untuk ambil data dari Simpek. Nah, itu bisa digunakan, tinggal masukkan NIP, nanti data-data Simpek Bapak Ibu akan terambil PNS seperti itu. Nah, kemudian adalah perbarui data diri. Di sini nanti akan ada menu perbarui data diri, lalu perbarui data keluarganya, lalu masukkan ulang pendidikan formal. Ini sangat penting ya, yang seperti saya jelaskan tadi untuk pendidikan formal. Lalu sertifikasi. Jadi inputkan sertifikasi data jika belum tersedia. Yang udah kita bahas di awal tadi adalah sertifikasi udah kita masukkan dari Simpatika. Nah, jika apa namanya? Jika Bapak Ibu belum ada sertifikasi atau kelewat atau ada crash, Bapak Ibu bisa inputkan ulang sertifikasi di EMIS seperti itu untuk penjelasan lebih lengkap nanti. Lalu ada pangkat dan jabatan. Ya, itu ada menu pangkat dan jabatan. Jika ASN, apakah sudah sesuai SIMPEK? Jika non ASN, apakah ada data in-passing dari Simpatika? Jadi kita seperti di atas tadi adalah mengambil data in-passing. Kemudian ada perjanjian kerja. Jika ASN, masukkan data pengangkatan CPNS PNS. Jika non ASN, masukkan SK pengangkatan. Oke, lebih lanjutnya nanti. Lalu ada tugas utama, ada tugas tambahan, dan tugas non-submittal. Nah, tugas utama dan tambahan ini bisa melihat dari halaman guru yang diinputkan oleh emis seperti itu atau operator lembaga di madrasah. Lalu absensi ini adalah isikan absensi setiap bulan, lalu ada jadwal pelajaran, analisa tunjangan, SKPK, SKMT, SKAKPT, dan tunjangan non-ASN. Nah, saya akan memperdalam satu persatu ini semuanya ya. Jadi apa aja. Nah, kemudian ini masih sampai saat ini per 28 Oktober menunya sampai sini dan ini akan menunggu update fitur selanjutnya. Jadi
aplikasi EMIS adalah aplikasi yang masih dikembangkan ya. Jadi jika ada fitur-fitur baru yang diperlukan oleh Kemenag, ini akan diimplement oleh EMIS seperti itu. Oke, kita pertama adalah ke akun dan login. Jadi mendapatkan pertama adalah mendapatkan akun guru, tendik, dan pengawas. Sebagian besar hampir 10% dari daftar GTK ini udah mempunyai akun guru. Jadi akun ini dapat diperoleh dari operator madrasah untuk guru dan tendik dan kan Kemenak untuk pengawas. Jadi guru dan tendik ini diinputkan oleh operator madrasah dan pengawas itu diberikan oleh kantor Kemenak atau kabupaten ya. Nah, tahap awal ini operator masih diperbolehkan mengganti email dan password untuk login guru agar proses migrasi Simpatika MIS berjalan lancar. Jadi saat ini memang yang diketahui adalah operator maupun kan Kemenak masih bisa mengubah email, mengubah password. Nah, itu untuk mencegah atau membantu jika terjadi masalah typo atau lupa password tapi gurunya masih belum mengerti banget Amis. Jadi kita masih buka. Mungkin kemungkinan besar adalah itu akan kita tutup ketika udah stabil ya. Jadi nanti akan stabil itu akun untuk edit email dan ubah password dari operator madrasah akan ditutup. Kemungkinan adalah untuk lupa password segala macam. Jadi pastikan adalah email yang aktif. Nah, penggunaan email ini dimaksudkan untuk menerima pemberitahuan dari emis ataupun jika lupa password login untuk emis. Nah, ubahlah password awal ya. Jadi ketika udah diberikan akun oleh operator itu harus dirubah password untuk menjaga keamanan dan privasi data diri Anda. Nah, halaman login emis ini dapat diakses melalui emis.kemenak.go.id/login. Jadi kalau sampai emis.kemenak.go.id aja, nanti bisa ada klik tombol login seperti itu. Nah, kemudian setelah login yang seperti kita tahu di sini ada menu dashboard ya. Dashboard ini ada profil, nama, terus di sini ada status keaktifan, di situ ada aktif, lalu ada jumlah JTM pembelajaran, JTM kependidikan, lalu ada data dirinya, lalu ada kepegawaian yang saya bilang tadi adalah ambil data dari Simpek, yaitu untuk data kepegawaian jika Anda PNS seperti itu. Dan itu ada status verifikasi TMT guru, status verifikasi sertifikasi, status SKPK SKMT, terakhir update Pusdatin, atau terakhir Singpusdatin, riwayat pendidikan udah disetujui atau belum itu ada tampil di dashboard. Itu adalah quick check untuk profil si guru ya, seperti itu. Kemudian ini kita akan menjelaskan status keaktifan Bapak Ibu. Jadi banyak yang keliru ya, bukan banyak yang keliru, tapi lebih ke pemahaman lagi mengenai status keaktifan. Jadi status keaktifan di EMIS 4.0 ini didapatkan secara otomatis ketika Bapak atau Ibu telah mendapatkan tugas utama Satminkal. Berikut pembahasannya. Aktif adalah ketika Bapak Ibu telah mendapatkan tugas utama Satminkal di madrasah pada tahun ajaran berjalan. Jika tanpa tugas, biasanya ini kalau tidak melakukan pendataan atau pergantian tahun ajaran, atau operator belum menginputkan jadwal, belum menginputkan tugas, ini akan menjadi tanpa tugas. Jadi pada tahun tersebut, status adalah tanpa tugas. Kemudian ada status satu lagi warnanya merah tidak aktif. Itu ketika sudah keluar dan tidak mengajar lagi di sekolah manapun, misal resign, pensiun pada misal resign atau pensiun pada tahun ajaran berjalan. Dan ada juga pertanyaan, ada data dua guru hampir sama. Ternyata satunya adalah tidak dua guru hampir sama, ternyata itu duplikat, mungkin beda nama atau apa segala macam dan dinonaktifkan gurunya. Nah, akunnya tapi tidak dinonaktifkan. Nah, guru tersebut masih bisa login yang dinonaktifkan, tapi akan status tidak aktif seperti itu. Lalu status keaktifan sifatnya adalah otomatis diupdate oleh emis dengan melihat tahun ajaran berjalan seperti itu. Tadi ya, jadi pastikan adalah aktif ketika Anda sudah mempunyai tugas di tahun ajaran berjalan. Apa suara saya terganggu ya? Maaf.
Oke, seperti itu ya. Nah, Sakit kepala? kemudian ada Panadol data Extra. diri di Sat-sat sini. redakan sakit kepala dan nyeri mengganggu. Untuk P3K, PNS atau CPNS, pada menu profile di sini ada menu data diri. Ini apa namanya? Untuk PNS atau P3K itu wajib mengupload nomor SK, tanggal SK, sama file SK. Jadi ketika data diri itu ada PNS atau P3K, ASN ya. Jadi wajib mengupload SK, tanggal SK, sama file SK karena itu tidak belum kita dapatkan dari Simpak untuk file SK-nya ya. Nah, kemudian untuk data diri yang terdapat pada ini meliputi data induk pendidikan, data kepegawaian, data alamat, data pelengkap seperti nomor HP, email, BPJS, nomor rekening, dan lainnya. Nah, untuk data induk kependudukan meliputi nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, tidak dapat diupdate melalui emis. Update data kependudukan dicocokkan ke Dukcapil melalui virtual PTK. Jadi langsung terintegrasi ke Dukcapil untuk data-data untuk seperti itu ya, untuk validasi. Jika di virtual PTK sudah valid, data kependudukan akan dikembalikan lagi ke emis dengan keterangan berada di sebelah NIK valid Dukcapil serta mengupdate 6 data induk. Jadi Bapak Ibu bisa cek itu NIK di sebelah NIK ada kode bisa merah, bisa hijau. Kalau hijau biasanya valid dukcapil itu hijau atau belum terverifikasi seperti itu. Jadi pastikan nanti ketika balikan dari verval PTK valid itu akan mendapat NIK valid dukcapil keterangannya di sebelah NIK ya. Itu untuk data diri. Lalu data keluarga ini meliputi nama pasangan dan anak. Jadi di sini Anda juga bisa menginputkan anak, anak Anda, anak asuh seperti anak kandung, anak angkat atau anak tiri bisa diinputkan seperti itu. Jadi ada data keluarga, ada data suami atau istri dan data anak. Nah, kemudian untuk pendidikan formal yang saya jelaskan tadi adalah riwayat pendidikan formal sangat wajib Anda lengkapi di EMIS, dimulai dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, dan perguruan tinggi. Seperti itu. Di EMIS juga terdapat info lengkapi riwayat pendidikan Anda dari sekolah dasar sampai dengan selesai dan pastikan data dimasukkan adalah benar. Untuk menambah dan mengubah S1, S2, atau S3 akan diverifikasi oleh Kemenak Kabupaten Kota atau di atasnya untuk verifikasi data. Seperti itu. Nah, pada data pendidikan inilah EMIS akan mengirim seluruh data dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, termasuk file ijazah ke Pusdatin Kemdikbudristek yang akan digunakan sebagai data verifikasi penerbitan NU PTK. Seperti itu. Oke, pertama yang saya sampaikan tadi adalah EMIS mengerti bahwa ijazah ada di Verval Simpatika, tetapi karena tidak terkirimnya file ijazah dan ijazah harus lengkap dari dasar sampai tinggi, maka guru harus diwajibkan untuk mengisi ulang EMIS di pendidikan formal. Seperti itu ya. Itu untuk riwayat pendidikan formal. Kemudian sertifikasi. Nah, untuk data awal ini, sertifikasi dapat diinputkan dari EMIS dengan persetujuan dari Kanwil. Seperti itu. Beberapa catatan sertifikasi ini pada tahap awal, sertifikasi diperoleh dari migrasi data simpatika. Data sertifikasi EMIS sebelumnya akan kurang relevan dengan yang terbaru. Jadi, mohon update dengan formulir sertifikasi terbaru. Jadi, data sertifikasi EMIS yang sebelum Oktober ini, formnya tidak relevan atau kurang relevan lagi dengan kondisi yang saat ini. Jadi, saya minta untuk update data yang belum ada di Simpatika ataupun yang sebelumnya ada di EMIS untuk ke form yang terbaru seperti itu. Data sertifikasi yang diubah akan menghapus nomor NRG. Tapi selama masa uji coba, kita akan berikan tombol atau kita lebih sekarang untuk akan setiap hari menjalankan cep agar NRG itu tidak hilang dari apa namanya dari emis seperti itu. Jadi ketika nanti udah diajukan lagi kan NRG hilang. Nah, nanti hari berikutnya atau 2 hari ke depan bakal muncul lagi karena untuk apa namanya lagi sistem migrasi seperti itu. Nah,
Rencana sertifikasi tahap selanjutnya ini Bapak Ibu, data sertifikasi akan terintegrasi dengan Kemdikbud, sehingga semua data sertifikasi EMIS dan Kemdikbud akan sama. Nah, ketika nanti udah API atau kita terintegrasi dengan Kemdikbud di NRG, ini ketika sync ini udah nggak ada verbal lagi atau segala macam, karena ambil data langsung dari Kemdikbud seperti itu. Jadi NRG-nya berapa dengan apa namanya data diri NIK ini NRG-nya berapa, sertifikasi yang didapat apa itu dari server Kemdikbud seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penerbitan NRG bagi guru yang telah lulus sertifikasi dapat dilakukan di EMIS nantinya. Jadi ketika nanti input di EMIS dan itu belum mempunyai sertifikasi, penerbitan NRG tergenerate oleh EMIS seperti itu. Untuk saat ini clear ya untuk sertifikasi. Jadi yang nggak apa-apa, nggak usah panik beberapa laporan NRG saya hilang ketika ubah. Jadi kita akan kembalikan seperti itu sesuai semula di Simpatika sebelum adanya apa integrasi dengan Kemdikbud. Setelah terintegrasi nomor dan itu diambil dari Kemdikbud seperti itu. Lalu pengawas pembina, sorry, halaman ini sama seperti Simpatika ya, menampilkan pengawas yang pengawas di halaman guru dan dendik seperti itu. Pengawasnya siapa? Oke, sorry. Lalu ada pangkat dan jabatan. Sorry, maaf, sepertinya gambar saya nggak saya update, tapi di sini ada kepegawaian dan pangkat atau jabatan. Atau sebentar ya, untuk kita update untuk di pengawas atau jabatannya. Nah, bisa diakses dari sini. Nah, pegawai dan pangkat atau jabatan ini bisa diakses dari menu kepegawaian, pangkat, dan jabatan. Nah, di sini ada kepegawaian, di sini meliputi golongan, uh, ada jabatan, dan ada inpasing tergantung kepegawaiannya jenisnya apa. Jadi ketika Bapak Ibu ini PNS, dan misal gini, itu adalah menampilkan riwayat. Jadi nanti dari simpel kan ada riwayat tahun berapa golongan 1A, tahun berapa golongan 1B, atau naik tingkat segala macam itu akan terikat di halaman ini Bapak Ibu di pangkat dan jabatan. Seperti golongan 3A, TMT berapa, SK berapa, terus golongan berapa. Kemudian jika itu dari ASN dari non ASN ke ASN ini ada in passing juga di sini nanti ada in passing pada tanggal berapa seperti itu. Jadi ke historical dari mulai in passing terus jabatannya sama golongannya seperti itu. Ini untuk pangkat dan jabatan di EMIS. Nah, pangkat dan jabatan di EMIS. Golongan dan jabatan tidak dapat diinputkan di EMIS. Sekali lagi ya Bapak Ibu, golongan yang sifatnya tadi adalah historical 1A ke 1B sampai berapa, itu tidak dapat diinputkan di EMIS karena terintegrasi dengan Simpak. Jadi update Simpak Anda dengan data terbaru atau Simpak sudah mengupdate mekanisme Simpak saya kurang mengerti. Tapi yang pasti adalah EMIS mengambil data kepegawaian dan data golongan itu dari Simpak seperti itu. Nah, untuk in-passing, ini data in-passing saat ini didapatkan dari migrasi data Simpatika. Untuk guru yang in-passingnya belum ada atau tidak termigrasi akan ada menu ajuan in-passing atau virtual in-passing. Saat ini masih dalam tahap akan di developer ya, jadi belum di development, jadi emang ada ajuan in-passing dan virtual in-passingnya. Nah, pada pengembangan selanjutnya, kami secara sistem mengumpulkan data guru yang belum memiliki in-passing yang akan termonitoring di Kemenak Pusat sebagai pengambil keputusan penerbit in-passing. Jadi Bapak Ibu nanti di menu in-passing ini saya nanti berikutnya akan saya demokan adalah apa namanya guru-guru yang belum memiliki in-passing itu ada berapa itu akan termonitoring Kemenak Pusat. Mungkin nanti ketika ada pembukaan in-passing baru atau segala macam itu Kemenak Pusat yang memutuskan bagaimana cara pendaftaran in-passing segala macam untuk tahap berikutnya seperti itu. Ini untuk pangkat dan jabatan. Nah, in-passing
Passing yang seperti kita ketahui ya, passing adalah proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan guru yang bukan aparatur sipil negara atau ASN dengan pangkat, golongan, dan jabatan guru ASN. Eh, untuk passing ini memungkinkan guru PNS telah memiliki sertifikat pendidik untuk memiliki jabatan dan pangkat yang setara dengan guru PNS. Dengan passing, guru dapat memperoleh hak setara dan rekan-rekan PNS dalam hal gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Nah, passing di EMIS ini dikeluarkan oleh Dirjen Kemenak ya, gitu kan Kemenak atau melalui Rol Pusat. Jabatan kalau passing akan diinputkan oleh Kemenak Pusat. Di situ juga kita saat ini lagi pengembangan yang tadi ya untuk verbal passing. Jadi bisa ada juga di situ adalah passing untuk verifikasi dari jika mendapat passing dari luar Kemenak seperti itu atau dari Dikbud. Itu untuk passing. Kemudian di sini tak kalah penting adalah halaman perjanjian kerja. Oke, saya lihatkan langsung secara aplikasi. Di sini adalah perjanjian kerja. Nah, di sini sekilas adalah perjanjian kerja. Di sini headernya adalah TMT Guru. Jadi TMT Guru ini bisa diubah dan ajukan ketika apa namanya? Ketika pendidikan formal telah disetujui, S1-nya telah disetujui seperti itu. Jadi nanti bisa diubah dan ajukan untuk pendidikan dari pertama kali jadi guru di NPSN mana, nama sekolahnya, nomor SKTMT. Nah, ini akan diverifikasi oleh Kanwil sepertinya. Nanti saya akan cek ulang. Sepertinya kemarin EMIS membuat dari Kemenak sampai pusat. Cuma ada request untuk dari pusat saja atau dari Kanwil saja. Saya nanti pastikan ulang. Kemudian di sini ada perjanjian kerja yang meliputi status penugasan dan perjanjian kerja. Bisa difilter juga di sini ada perjanjian kerja atau status penugasan. Nah, ini sangat penting nanti saya jelaskan habis ini status penugasan itu apa dan diinput dari mana karena kita hanya di sini bisa untuk guru bisa menginputkan perjanjian kerja saja. Sedangkan status penugasan ini kita show atau diinputkan oleh operator lembaga. Jadi penugasan dia sebagai guru tetap atau guru tidak tetap itu ada di operator lembaga. Nah, untuk perjanjian SK ini adalah seperti perjanjian apa namanya yang bisa diinputkan sendiri seperti SK pengangkatan atau SK lainnya seperti itu ya. Sorry, kita kembali ke perjanjian kerja. Ini ada TMT guru. Tadi riwayat status penugasan dan perjanjian kerja, yaitu di status penugasan guru hanya bisa melihat ya yang tadi seperti guru tetap, guru tidak tetap, honorer atau lainnya itu ditugaskan oleh operator. Nah, dan data ini hanya bisa diinputkan oleh operator lembaga. Tapi guru bisa melihat dengan filter tadi ya. Lalu perjanjian kerja ini dimaksudkan untuk SK perjanjian kerja yang Anda peroleh yang belum tersedia di EMIS. Bisa SK perjanjian kerja setiap tahun dalam madrasah, SK pengangkatan, atau SK-SK lainnya. Seperti itu. Untuk menu perjanjian kerja. Nah, oke Bapak Ibu, tadi kita udah sekilas menjelaskan tentang dari login EMIS, lalu di menu dashboard seperti ini ya. Saya live demo di sini ada menu dashboard, tempat tugasnya di mana aja pada tahun berjalan ya. Misal ada 4 tugas, 4 sekolah saya data demo ini ada 4 tugas, jadi bertugas di 4 sekolah, subminvalnya di satu aja. Jadi anak di satu, yang lain pasti non subminval seperti itu. Kemudian data diri yang saya jelaskan tadi di dashboard juga ada data diri yang NIK sama dengan valid dukcapil. Nanti ketika udah valid dukcapil akan keterangan ini. Lalu data diri sama data diri NIK valid dukcapil. Oke, informasi lainnya nomor HP, email, password, NPWP, golongan darah di sini yang baru adalah nomor rekening, sama nama bank. Lalu informasi tempat tinggalnya seperti itu. Dan tidak lupa untuk PNS tadi inputkan di sini nanti kalau ada di sini PNS ini ada inputan untuk file SK PNS-nya seperti itu. Lalu pendidikan formal Bapak Ibu kita bisa inputkan dari SD, SMP, SMA.
berurutan ya, bisa dari SD dulu, SMP dulu, karena ini saya data asal, jadi itu saya aja. Ini sebut dari SD, kemudian sertifikasi seperti ini tampilannya, kemudian pengawas pembina, lalu kepegawaian udah pangkat dan jabatan yaitu golongan, passing dan jabatan tadi sesuai kepegawaian. Di sini kalau ada banyak ya tergantung golongan jabatan atau passing. Ada perjanjian kerja yang mana meliputi TMT guru sama perjanjian SK penugasan dan perjanjian SK pengangkatan seperti itu ya. Oke, mungkin itu dari saya untuk sekilas tentang profil dan kepegawaian ya. Nah, sebenarnya akan masuk ke tugas-tugas, tapi saya nanti dulu ya setelah menginformasikan bagaimana apa namanya data diri tervalid, dukcapil segala macam, kita akan membahas NUPTK ya. Saya sekilas membahas persyaratan NUPTK. Nah, itu baru kita bahas kemarin Jumat di Tangerang. Jadi gini, sesuai dengan syarat penerbitan NUPTK, ini ada berapa syarat? 1 sampai 11. Tapi oke, saya rangkum di sini adalah poin penting penerbitannya. Jadi adalah yang penting status aktif pada dashboard emis. Artinya tadi ketika login guru, statusnya aktif itu paling penting. Kedua adalah data induk harus valid dukcapil. Nah, ketika belum valid, nanti bisa divalidkan di portal PTK. Ketiga, madrasah sudah mempunyai NPSN. Jadi kalau madrasah belum mempunyai NPSN, belum bisa mengajukan. Kemudian riwayat pendidikan formal dari SD sampai perguruan tinggi. Yang kelima adalah SK pengangkatan dan SK penugasan. Ini poin penting. Jadi masih relevan dengan materi-materi kita sebelumnya, yaitu data induk valid dukcapil, status keaktifan, pendidikan formal, sama SK pengangkatan dan SK penugasan. Nah, ada beberapa kondisi untuk SK pengangkatan dan penugasan ini. Jika PTK atau PNS ini ada SK pengangkatan CPNS atau PNS, atau SK penugasan dari dinas. Kalau jika PTK ini bertugas yang di madrasah yang didirikan oleh badan penyelenggara, ini melampirkan SK pengangkatan dari badan penyelenggara dan SK penugasan dari Gamat atau badan penyelenggara. Kemudian ada keempat, jika PTK itu bukan PNS tapi diangkat oleh Pemda gitu ya. Ini SK minimal dari kepala bidang yang menangani PTK dari Dinas Pendidikan, dan SK penugasan ini bisa SK penugasan dari Camat ya. Yang penting adalah SK minimal dari kepala bidang ini. Kemudian PTK, jika PTK bertugas di madrasah yang didirikan oleh perorangan atau kelompok. Nah, ini lebih khusus untuk RA ya, yang keempat ini karena RA itu masih boleh di perorangan, oleh desa, segala macam. Ini hanya melampirkan SK penugasan dari kepala madrasah saja. Nah, ini lebih ke RA, tapi untuk MI sampai MA kayaknya sudah melalui yayasan atau badan penyelenggara. Seperti itu ya. Oke, ini untuk poin penting di penerbitan NUPTK. Kita mari bahas satu-satu. Adalah status aktif pada dashboard emis. Tadi udah dijelaskan ya, untuk mendapatkan status aktif. Kemudian 6 data induk harus valid dukcapil. 6 data induk tadi yang kita bicarakan adalah nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, kelamin, nama ibu kandung. Nah, kenapa ini data induk adalah data yang tidak berubah. Meskipun itu ada typo di KTP atau di KK ya, di KK ada typo, itu merubah pakai surat keputusan pengadilan sepertinya. Yang saya dapat info dari situ ya. Jadi 6 data induk ini ya yang paling penting. Itu atau bisa sesuai KK. Jadi KK yang terbaru itu sudah ada semua nih, nama nih, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Terdapat keterangan valid dukcapil pada sebelah NIK. Oke, ini lebih ke monitoring. Jadi bisa monitoring langsung ke portal PPK. Nah, kalau menjadikan data induk valid dukcapil dari tadi kita bahas adalah NIK, sebelahnya ada valid dukcapil atau belum terverifikasi, bahkan belum valid di situ, nanti akan ada keterangan itu. Nah, cara flow-nya ini seperti ini. Jadi dari EMIS, data 6 data induk itu terisi. Jadi 6 data induk tadi ya.
udah terisi dan status aktif. Setelah ini terpenuhi, ini akan Emis mengirim data ke server integrasi. Ini hijau, server integrasi kita kirim. Nah, setelah terkirim ke server integrasi, ini akan diambil oleh Pusdatin mengambil data dari server integrasi. Jadi Pusdatin akan mengambil datanya. Nah, setelah udah diambil oleh Pusdatin, di sini mereka cocokkan ke Dukcapil. Pusdatin menampilkan data pada verbal PTK nanti. Jadi Bapak Ibu itu operator bisa lihat di verbal PTK itu valid atau belum, bisa monitoring di situ. Jika hasilnya apapun hasilnya maupun hasil valid atau tidak valid nanti akan dikembalikan oleh Pusdatin ke server integrasi. Jadi Pusdatin mengirim ke server integrasi yang mana nanti server integrasi akan diambil oleh Emis. Jadi ketika pertama adalah ah, kita akan cek dia valid dukcapil atau enggak. Itu akan kita balikan. Kedua adalah jika ternyata tidak valid, itu ada data tidak valid, perbaikan data bisa dilakukan verbal PTK. Jadi di login verbal PTK, nanti ketika udah data Bapak Ibu diubah dan valid, itu akan dikembalikan lagi Pusdatin ke server integrasi dan itu akan berubah. Jadi misal gini, pada emis, awal-awal emis namanya adalah B. Ketika di sini ternyata namanya adalah A. Nah, ketika udah diperbaiki A, otomatis nanti DMS akan mengikuti yang di Pusdatin yaitu namanya A. Seperti itu. Flow-nya akan seperti itu. Jadi proses pertukaran data emis dan Pusdatin ini membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Jadi tidak saat ini udah valid Dukcapil di verbal PTK akan langsung valid di emis, enggak. Tapi melalui butuh proses 1 kali 24 jam setelah masuk di apa namanya valid di verbal PTK. Nah, flow ini juga harusnya menjawab kenapa apa namanya flow ini menjawab kenapa emis tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan data itu. Karena misalkan udah kita by ID ini udah kita apa namanya udah kita kirim dan kita ubah lagi akan balik lagi ke data sebelumnya yang di Pusdatin seperti itu. Jadi tidak bisa mengubah data di emis untuk data induk ini. Harap diingat bahwa perubahan data induk kependudukan hanya bisa dilakukan di portal PTK saat ini. Ini untuk flow pertama. Kemudian adalah tadi harusnya kita udah jelas ya, pendidikan formal dari SD sampai perguruan tinggi disertai upload ijazah adalah syarat NUPTK. Seperti itu. Tadi udah kita jelaskan untuk pendidikan formal. Oke, yang penting adalah dari SD, SMP, SMA, S1 itu terisi dan ada dokumen ijazahnya seperti itu. Kemudian setelah itu adalah, nah, yang tadi nih, jika ada 5 kondisi sebenarnya butuh SK pengangkatan sama SK penugasan. Tapi ada kondisi jika PNS, jika PTK bertugas di madrasah ini, jika ini seperti itu. Nah, saya menjelaskan satu-satu dulu. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu adalah PTK CPNS atau PNS, jadi pastikan sudah sync dengan Simpek dulu, kemudian buka menu data diri, klik ubah data diri, masukkan data SK PNS segala macam. Nah, lalu SK penugasan. Nah, ini kewenangannya SK penugasan Anda peroleh dari dinas ya. Dinas pendidikan yang berwenang untuk SK penugasan ke sekolah Bapak Ibu itu. Mintalah operator emis madrasah untuk menginputkan SK penugasan. Nah, jadi SK penugasan kalau saya demokan langsung di emis seperti ini, hanya bisa kalau di login guru bisa terlihat di sini adalah namanya SK status penugasan. Nah, ini status penugasan, tanggalnya berapa, guru pegawai tetap. Nah, tapi kita nggak bisa menginputkan. Yang bisa menginputkan status perubahan ini adalah operator lembaga. Jadi kita harus minta SK penugasan dari operator lembaga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebagai operator lembaga bisa diinputkan dari sini nama PNS, ubah data. Nah,
Di sini ada status dan riwayat kepegawaian, lalu status penugasan. Nah, dari menu sinilah status penugasan itu diinputkan. Dan yang ini menginputkan dia pegawai tetap, pegawai diperbantukan, pegawai apa, ini adalah dari menu operator lembaga, seperti itu. Jadi tadi ya, status penugasan itu dilakukan oleh operator lembaga. Setelah operator menginputkan, bisa lihat dari menu perjanjian kerja. Tadi sudah saya simpulkan. Lalu SK pengangkatan. Nah, Bapak Ibu, sebagai PNS ya, SK pengangkatan sebenarnya kita yang udah dapat dari Simbak. Cuma kita datanya tidak seluruhnya. Jadi untuk berjaga-jaga, Bapak Ibu ini diwajibkan untuk menginput ulang SK di EMIS seperti itu saat sambil menunggu tim Simbak atau bagaimana. Tapi untuk saat ini adalah SK pengangkatan ini uploadkan saja di EMIS di menu ini, Bapak Ibu bisa ke menu perjanjian kerja ya. Jadi ketika login guru, coba. Nah, jadi sebagai PNS Bapak Ibu inputkan aja di perjanjian kerja. Di sini ada tanggal efektif atau TMT-nya. Instansi yang mengeluarkan SK, jenis SK-nya bisa pilih di sini SK pengangkatan CPNS, SK pengangkatan P3K, SK pengangkatan lainnya. Pilih yang relevan. Jadi SK pengangkatan CPNS dan PNS bisa dimasukkan di EMIS untuk kita tambahkan dan kita kirimkan ke Pusdatin seperti itu. Ini untuk PNS ya. Kemudian PTK yang bertugas pada di madrasah yang didirikan oleh badan penyelenggara. Jadi perlukan adalah SK pengangkatan dari badan penyelenggara, SK penugasan dari Camat dan badan penyelenggara. Oke, sama seperti tadi saya demokan langsung Pak lewat aplikasi ya. Oke, saya demokan lewat aplikasi SK pengangkatan, sorry, SK pengangkatan dari bidang badan penyelenggara. Jadi Bapak Ibu cuma inputkan aja di sini perjanjian kerja, menu perjanjian kerja, harus diinputkannya adalah di sini jenis SK, SK pengangkatan. SK pengangkatan dari instansi mana, nomor berapa, tanggal berapa, dokumen SK-nya jangan kelewat, nanti simpan. Untuk SK pengangkatan seperti itu ya. Nah, kemudian SK penugasan. SK penugasan sama seperti tadi, minta ke yayasan untuk penugasan dan diwajibkan. Oke, ini diwajibkan untuk konversi. Penginputan status penugasan sebagai guru tetap, guru tidak tetap, honorer itu ada di operator madrasah. Jadi mintalah operator madrasah untuk menginputkan. Bapak Ibu tinggal cek di sini status penugasannya sudah diinputkan atau belum oleh operator madrasah. Seperti itu ya. Itu untuk penugasan yang untuk yang B ya, yang ke C adalah apa nih? Jika PTK bukan PNS yang diangkat oleh Pemda. Nah, sebenarnya secara Pusdatin cukup ini SK minimal dari kepala bidang yang menangani PTK. Nah, di sini nggak ada keterangan apa namanya surat, cuma ada surat keterangan minimal dari kepala bidang. Jadi kita simpulkan di sini kemarin adalah Bapak Ibu bisa inputkan aja untuk dari SK pengangkatan PTK nanti atau SK pengangkatan nggak masalah kita akan ambil itu. Jadi SK minimal dari kepala bidang Bapak Ibu langsung inputkan aja SK pengangkatan untuk bukan PNS yang diangkat Pemda ya. Nah, untuk penugasan tetap Bapak Ibu karena nggak ada bisa diinputkan oleh ke operator lembaga seperti itu. Jadi ada yang input Bapak Ibu di SK pengangkatan PTK dari mana? Dari perjanjian kerja dan SK penugasan dari operator untuk diinputkan seperti itu. Kemudian ada jika PTK bertugas pada yang didirikan oleh, oke, ini sebenarnya simpel kalau yang satu ini ya itu cukup butuh SK penugasan dari kepala madrasah seperti itu. Jadi apa? SK penugasan dari kepala madrasah nanti diinputkan di operator dan inputkan juga mintalah SK pengangkatan biar kita jaga-jaga ke Pusdatin
kita udah valid nih punya SK penugasan dan punya pengangkatan jika ada. Tapi jika tidak punya SK pengangkatan, cukup dari SK penugasan yang akan kita ambil jika PTK bertugas di perorangan atau kelompok masyarakat. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang tadi ya, tentang profil dan kepegawaian. Kemudian kita lanjut ke ENIS sebagai di jadwal dan penugasan oleh operator. Jadi Bapak Ibu, biar enak saya sekaligus demo lagi di ENIS. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu login guru di menu guru ini ada tugas utama, tugas tambahan, tugas non-satminkal, dan tugas satminkal di luar madrasah. Ini bisa dari concern atau lainnya. Nah, nanti penjelasannya. Tapi Bapak Ibu yang di menu guru tugas ini tidak bisa diinputkan di guru. Ini adalah hak dari sekolah atau operator sekolah yang menugaskan Bapak Ibu guru bertugas sebagai apa, di rombel apa, dan di sekolah mana aja. Jika dia uh, juga keluar non-satminkal. Seperti itu. Jadi, penugasan emis ini ada menu baru di operator. Nah, ini wajib operator untuk menginput apa? Untuk menginput adalah jadwal pelajaran seperti itu ya. Jadi jadwal pelajaran ini bisa diakses dari menu rombongan belajar. Di situ pilih salah satu rombel, ada jadwal. Jadi harus bikin rombel dulu. Bapak Ibu di operator udah terbiasa membuat rombel untuk siswa. Nah, di situ udah ada menu jadwalnya di rombel tersebut. Nah, tugas pembelajaran, tugas guru yang dapat ditambahkan dari halaman jadwal. Jadi untuk tugas pembelajaran yaitu tugas yang sifatnya mengajar atau ketemu peserta didik ya. Itu ada di rombel yaitu tugas guru dapat ditambahkan dari halaman jadwal baik sebagai tugas utama maupun tugas tambahan. Jadi tugas utama sebagai pembelajaran ya, bukan tugas tambahan sebagai kependidikan. Jadi tugas utama maupun tugas tambahan sebagai pembelajaran diinputkan dari jadwal. Nah, JTM guru juga akan dihitung dari jadwal mengajar. Jadi ketika bisa lihat di samping ini, Sudirman Marsudi ini kalau satu dua ada dua, ini berarti ada dua JTM di hari Senin. Nanti kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berapa JTM. Jadi akan dihitung dari jumlah JTM di jadwal. Yang sebelumnya, MS sebelumnya adalah baiklah dia berapa JTM, tapi untuk saat ini adalah menghitung dari jumlah JTM di jadwal. Seperti itu untuk JTM. Nah, untuk tugas kependidikan masih dilakukan di sebelumnya, yaitu dapat ditambahkan dari GTK aksi tugas tambahan. Jadi bisa memilih tugas kependidikan di situ. Seperti itu. Kesimpulannya ini adalah tugas pembelajaran dan tugas kependidikan diinputkan oleh operator madrasah emis. Kemudian akun guru tendik hanya bisa melihat hasil atau tugas yang diberikan oleh operator madrasah dari akun PTK masing-masing. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti di emis di menu ini, menu utama ini sebagai apa? Ini sebagai aktivitas pembelajaran sebagai guru kelas, terus tambahannya sebagai apa? Misal semua saya cari. Nah, ini juga berlaku adalah seluruhnya ya, merecord riwayat seluruh tugas dari awal 2021 ini record sebagai apa. Di sini juga record sebagai wakil kepala sekolah berapa CTM itu diinputkan oleh operator. Kita hanya tugasnya adalah view. Nah, di sini juga misal saya dari MI Negeri 17 non satminkal di MA Negeri 18. Jadi pembelajaran saya ada di rombel mana, CTM berapa itu diinput oleh apa namanya MA operator MA Negeri 18. Jadi ketika dua ini adalah diinputkan oleh satminkalnya, yang kedua yang non satminkal ini adalah tergantung sekolahnya. Jadi kalau MTS berarti operator MTS ini yang menginputkan.
Kalau ini yang menginputkan sebagai guru mapel akidah alak di mana, berarti operator dari MA Negeri 18. Nah, beda perlakuan dengan non-satmental di luar madrasah, yaitu di sekolah Dikbud ataupun sekolah lain. Nah, sekolah Dikbud ini hanya bisa kita diinputkan oleh operator madrasah satmental. Artinya kalau saya sebagai guru di MI Negeri 17 Jakarta, ini akan diinputkan oleh operator negeri MI Negeri 17 Jakarta, karena dia ada di luar madrasah. Tapi kalau sama madrasah, ini diinputkan oleh masing-masing operator, MA Negeri 8 dan MTS Negeri Selatan. Nah, untuk penjelasan secara teoritisnya seperti ini. Nah, jadwal jadwal mengajar juga bisa diakses oleh guru ya. Jadi kalau di menu guru saya tunjukkan di sini ada jadwal mengajar. Nah, Bapak Ibu ini bisa melihat seluruh jadwal mengajar guru. Misal di rombel tingkat satu, nama rombel A, wali kelasnya ini, jumlah siswanya 2. Saya lihat jadwal saya di sini juga apa namanya? Terlihat. Jadi jam berapa saya ada Ahmad Syakur. Ini melihat Bu, semua jadwal di guru-guru juga ya. Misal nanti punya orang lain juga akan terlihat. Juga di sini ada ekspor data untuk ekspor jadwalnya seperti itu. Oke, jadi ini untuk menu jadwal ini di guru itu hanya view only ya, hanya melihat. Jadi dicetak di jam berapa Bapak mengajar seperti itu. Nah, jadwal bisa diakses melalui rombong menu belajar. Oke, ini untuk madrasah. Emis memakai rombel untuk tugas pembelajaran sebagai guru, di mana pada rombel di Emis sudah tersinkronisasi dengan siswa, siapa saja yang diajak, sarana prasarana apa aja, dan ruangan mana proses pembelajaran. Yaitu Bapak Ibu, rombel itu adalah pertemuan antara guru, antara siswa, ada juga di situ sarana prasarananya, seperti papan tulis segala macam. Di situ ada ruangannya, di situ ada listriknya, dan di sekolah mana ruangan itu berada seperti itu. Jadi pertemuan pembelajaran itu dari rombel seperti itu. Jadwal di EMIS dimaksudkan untuk keakuratan data tugas guru seperti di mana guru mengajar, siapa sebagai apa guru tersebut, sebagai guru mapel, guru kelas atau guru inklusi, mapel apa aja yang diajarkan, penempatan, tipenya utama atau tambahan. JTM adalah kalkulasi dari jumlah dia mengajar dari hari Senin sampai Sabtu. Sehingga tidak seperti sebelumnya yang menginput manual. Jadi sebelumnya menginput manual kita udah enhance banyak di sini ya. Oke, dan menu jadwal ini bisa di-input, edit, delete dari login sebagai operator sekolah. Nah, kemudian tugas utama ini seperti yang saya tunjukkan tadi, tugas utama hanya melihat tugas utamanya sebagai apa. Nah, ini catatan untuk pengawas. Untuk pengawas ini tidak ada tugas utama tambahan non-judgmental. Jadi pengawas nanti adalah sekolah binaan. Jadi akan muncul tahun berapa, sekolah binaannya siapa saja, mana saja seperti itu ya untuk pengawas. Perbedaannya di situ. Tugas tambahan juga tadi udah saya jelaskan. Nah, kemudian saya jelaskan lagi mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya operator simpatika ya, tugas utama ya. Tugas utama pada halaman ini memberikan informasi tugas utama apa saja yang diberikan oleh operator madrasah kepada Anda. Jika tugas utama adalah guru, akan terinformasi dengan jelas sebagai guru apa, di rombel mana mengajar, dan berapa JTM yang Anda peroleh. Jika sebagai teknik akan terinformasi sebagai apa Anda bertugas di sekolah tersebut. Jadi jika teknik sebagai apa ya, sebagai apa sebagai kepala laboratorium atau sebagai apa ya, jadi sebagai operator ataupun sebagai administrasi gitu. Nah, pada halaman ini memberikan informasi tugas tambahan yang apa saja diperoleh dari operator madrasah ya pada Anda.
Tugas tambahan di sini bisa dengan aktivitas pembelajaran, guru mapel, ataupun sebagai kependidikan. Jadi tugas tambahan bisa sebagai guru mapel dan kependidikan. Konsep tugas utama dan tambahan pada EMIS masih sama seperti sebelumnya. Seperti contoh berikut. Jika tugas utama guru mapel matematika, jika tugas utama guru mapel matematika, maka jika mengajar mapel selain matematika, itu dianggap harus sebagai mapel tambahan. Jadi ada di tugas tambahan. Jadi kalau tugas utamanya mapel matematika, ya kalau mengajar bahasa Indonesia misal, itu akan menjadi tugas tambahan. Guru juga bisa mempunyai tugas tambahan di kependidikan, misal sebagai pembina pramuka, kepala laporan, dan lainnya. Seperti itu. Guru sebagai operator emis juga ada seperti itu. Jadi tugas tambahan ini bisa dari guru mapel maupun tugas kependidikan. Nah, kemudian ini non satminkal ya. Oke, non satminkal Bapak Ibu saat ini ada dua kondisi, yaitu non satminkal sesama madrasah, non satminkal selain madrasah, yaitu ini pokoknya selain madrasah, entah itu dari PD Pontren, sekolah umum, PAI, segala macam itu selain madrasah. Karena struktur yang kita buat masih dalam lingkup madrasah ini baru fresh untuk madrasah seperti itu. Mungkin Pontren atau PAI akan menyusul setelah madrasah ini berhasil launching seperti itu ya. Nah, untuk sesama madrasah, operator kirim data guru tersebut ke Soban. Untuk penugasan guru berada pada sekolah tujuan. Misal penginputan jadwal tugas kependidikan lainnya adalah hak sekolah non satminkal tujuan. Contoh gini, ketika Bapak Ibu di sini non satminkal sebagai ini, oke. Saya banyak data nih. Satminkal di MI Negeri 17. Kemudian non-satmentalnya di MA Negeri 18. Jadi operator MI Negeri 17 hanya mengirim data Bapak Ibu seperti ini, kosong akan. Jadi mengirim data ke MTS Ar-Rahman Sepatan, itu mengirim data Bapak Ibu aja. Jadi untuk di sini sampai ada tugas pembelajaran sebagai guru mapel, akidah akhlak, itu diinputkan oleh operator tujuannya. Nah, dalam hal ini operator tujuan MA negeri berarti data ini udah diinputkan oleh MA negeri. Sedangkan ini MTS Ar-Rahman ini data ini belum diinputkan oleh operator MTS Ar-Rahman Sepatan. Seperti itu. Jadi konsep di madrasah seperti itu Bapak Ibu untuk konsep mungkal sesama adalah hak sekolah non satmintal tujuan. Nah, selain madrasah, PD Pontren untuk pertukaran data untuk PD Pontren ya, kemarin banyak yang bertanya ke pertukaran ke PD Pontren. Pertukaran saat ini belum dimungkinkan karena masih pengembangan pada aplikasi PD Pontrennya itu sendiri. Kemungkinan suatu saat akan terjadi. Jadi saat ini belum memungkinkan untuk PD Pontren bisa terbaca di madrasah seperti itu. Kemudian untuk sekolah umum, jika guru madrasah mengajar ke sekolah umum, itu penugasan dapat dilakukan oleh operator madrasah seperti itu. Jadi madrasah Satminkal Bapak di MI 17 Jakarta, jika dia mengklaim dirinya ngajar juga di sekolah Dikbud, itu diinputkannya lewat operator lembaga Satminkal, yaitu MI Negeri 17, seperti itu. Jika guru dari sekolah umum yang mengajar di madrasah, madrasah sudah menyiapkan tarik data dari sekolah umum untuk ditugaskan madrasah. Jadi kita menunggu aja ya update selanjutnya. Udah persiapan, jadi kita udah diberikan akses oleh Pusdatin, madrasah bisa mengambil data guru dari Dikbud untuk ditugaskan di madrasah seperti itu. Nanti tinggal tarik data lalu ditugaskan aja di jadwal atau di tugas tambahan. Itu untuk tugas non satminkal saat ini di madrasah ya. Kemudian tunjangan. Sebelumnya banyak tunjangan. Tunjangan ini kita tidak lepas dari absensi dahulu. Jadi awal mula
itu harus kehadiran Bapak Ibu. Absensi ini dapat dilakukan di akun guru dan operator madrasah. Jadi keduanya bisa menginput, kita bisa menginput absen diri kita sendiri, operator madrasah bisa menginputkan guru-guru atau tendik, guru dan tendiknya dah untuk diinputkan di EMIS seperti itu. Jika telat absen, EMIS akan memberikan sampai tanggal 15 pada bulan berikutnya. Jadi maksimal apa ya? Istilahnya paling lambat sekarang bulan Oktober nih. Paling lambat absen bulan Oktober itu tanggal 15 pada bulan Oktober. Nah, tapi ada kondisi lagi. Jika Anda termasuk guru yang mendapatkan SK AKPT setiap bulan, maka harus dipastikan absen tidak boleh lewat dari tanggal schedule penerbitan SK AKPT. Oke, kita tadi bicara EMIS bisa setiap tanggal 15 bulan berikutnya paling telat. Tapi misal SK AKPT terbit di tanggal 5. Jadi ya kalau Bapak input setelah tanggal 5 nggak akan terbit SK AKPT-nya. Itu seperti itu ya. Kemudian absen dapat dilakukan dengan menginput langsung di EMIS, jam masuk, jam keluar, atau bisa ekspor dari Excel. Oke, saya tunjukkan sedikit untuk absensi biar lebih mudah. Di sini absensi ada saya sebagai guru ya, saya akan sebagai guru di bulan Oktober saya ingin absen. Di sini ada ubah. Nah, ubah saya bisa langsung menginputkan sekaligus ubah jam masuk, jam keluar, hadir atau tidak hadir, atau jam berapa keluar, jam berapa masuk, atau tidak hadir seperti itu. Untuk langsung diinputkan di MS ya, misal saya berangkat jam 7, pulang jam 11 siang. Nah, itu akan seperti itu. Atau pulang jam 14 ya. Nah, akan seperti itu. Jadi, bisa langsung diinputkan lewat sini. Kalau ini dikasih keterangan cuti, ini akan disable, nggak bisa update. Atau cara lebih lanjutnya adalah ketika Oktober, lihat detail, di sini ada download template atau upload Excel. Jadi download dulu template-nya, ketika buka, tinggal masukin data lewat Excel aja. Hari sudah masuk, jam pulang, nanti tinggal upload ulang di sini, akan terisi keterangannya seperti itu. Dan hari ini, hari merah-merah ini adalah hari libur, jadi akan terhitung sebagai hari libur. Sesuai kalender. Saat ini kalender belum kita terbitkan, tapi misal 17 itu hari libur, ini akan merah. Seperti itu. Untuk absensi ya. Untuk absensi juga jangan lupa upload dokumen absen setiap bulan yang tersedia di sekolah Anda. Seperti print out sidik jari, jika ada, jika tidak ada buku kehadiran, atau dokumen apapun yang menunjukkan itu absensi di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi ada bukti upload dokumen absen. Ini untuk absensi. Kemudian analisa tunjangan ya. Nah, kita menuju analisa tunjangan di sini adalah analisa tunjangan di DMS adalah memonitoring pendataan guru. Kita kalau operator simpatika udah katam lah ya dengan ini. Jadi JTM pembelajaran, JTM linear ini hampir mirip semuanya. Cuma perbedaan di sini Bapak Ibu saya ingin menunjukkan perbedaan adalah di sini tidak ada rasio guru banding siswa. Kalau linearitas masih ada linear sertifikasi, tinggal aktual berapa, secara linear berapa. Jadi tidak ada rasio dan satunya lagi saya kurang paham. Tapi kita cuma ambil dua di sini. Perbedaan paling besar hanya ada di sini untuk analisa tunjangannya ya. Oke, kemudian juga JTM diambil dari jadwal seperti itu. Kemudian SKBK SKMT. Keterangan kita SKPK itu adalah surat keterangan beban kerja, SKMT adalah surat keterangan melaksanakan tugas. Jadi sama halnya ini, kita langsung saya tunjukkan demo ya di sini. Semoga saya punya data. Oke, ini data saya terlalu ekstrim yang ini. Saya ganti guru aja. Nah,
Oke, analisa tunjangan yang saya sebutkan tadi di sini ada dua JTM aja. Aktual, linearnya berapa, yang lain ini masih sama. Kedua adalah SKPK SKMT. Ada tiga flow. Di sini adalah pengajuan, pengajuan persetujuan madrasah, penilaian madrasah, sama persetujuan satker. Seperti itu ya. Jadi istilahnya ini ada warna merah, kuning, hijau. Merah artinya ditolak sama madrasah, kuning ini belum dinilai. Tapi jika salah satu udah menolak, akan langsung ditolak. Ini nggak usah dinilai pun otomatis ditolak. Jadi ketiganya berwarna hijau. Ini view tampilan SKPK SKMT-nya, di mana dari kita ajukan, nanti disetujui madrasah, sampai disetujui satker. Seperti itu ya. Oke, ini secara flow-nya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dari keaktifan mengisi tugas utama di tahun ajaran berjalan, guru mengajukan SKMT ke operator pada tahun berjalan. Nah, camat ini memberikan, jadi pertama adalah mengajukan dulu nih, guru mengajukan, nanti madrasah, camat akan memberikan nilai A, nilai B untuk approval. Disetujui enggak? Jika tidak setuju, tolak, udah selesai. Tapi jika disetujui akan kembali ke menunggu satkernya. Satkernya menerbitkan SKPK enggak? Menyetujui enggak? Kalau disetujui menjadi SKPK terbit dan data SKPK dipakai untuk penentuan SKAKPT. Seperti itu. Jika madrasah dan satker menolak, ini selesai, finish, dan bisa mengajukan ulang. Seperti itu. Jika ditolak masih bisa diajukan untuk SKPK SKMT ini ya. Oke, kemudian sampai kita ke SKAKPT atau surat keputusan analisa kelayakan penerima tunjangan ya, panjang singkatannya, adalah surat yang memiliki peran penting untuk administrasi dan pencairan dana tunjangan profesi guru. Oke, mari kita bahas lanjut. SKAKPT berfungsi sebagai tanda bukti atas pencairan TPD setiap bulannya sebagai guru yang telah memiliki sertifikat dan sertifikasi pendidik. Surat diterbitkan berdasarkan analisa kelayakan, hasil verifikasi dan validasi penerima tunjangan profesi. Data yang menjadi dasar SKAKPT berasal dari SKBK dan SKNT ya, SKNT dan SKBK yang telah diterbitkan secara digital oleh Kementerian Agama, seperti itu. Atau di sini melalui EMIS. Jadi, nah, SKAKPT di EMIS ini ada jadwal penerbitan diatur oleh Kemenak Pusat. Jadi tidak menentu setiap tanggal berapa, nanti ada informasinya tanggal diterbitkan setiap tanggal berapa ini diatur oleh Kemenak Pusat. Lalu validasinya SKAKPT untuk terbit ini masih sama ya. Verifikasi TMT guru telah disetujui, TMT-nya telah disetujui. Ketikhadiran absensi tidak lebih dari 3 hari. Artinya jika lebih dari 3 hari tidak akan terbit. Kemudian data SKBK sesuai dengan data terbaru di DMIS. Jadi gini, istilahnya Bapak Ibu, ketika SKBK Bapak Ibu udah dapatkan dan diterbitkan, kemudian operator mengubah jadwal sehingga menyebabkan JTM berubah. Kalau mengubah jadwal dari Senin, Selasa, Rabu itu kayak nggak masalah. Tapi jika JTM-nya sudah berubah ataupun hapus delete, itu akan menjadi tidak match antara SKBK dan data kondisi real. Jadi SKBK akan harus real untuk diterbitkan SKAKPT. Ada validasi data SKBK sesuai dengan data terbaru di EMIS. Artinya tidak boleh berubah dari setelah terbit ya untuk JTM, jumlah JTM-nya. Nah, nah, di sini kelebihan EMIS ini tidak memerlukan pembongkaran semua SKBK guru di satu sekolah jika terjadi mutasi di tengah semester. Jadi ketika Bapak Ibu SKPK udah terbit nih salah satu guru mutasi, ya udah tinggal keluar, nanti kalau ada yang masuk menginputkan dengan guru jam sebelumnya untuk pengganti, itu nggak mempengaruhi apa guru-guru lainnya SKPK. Jadi tidak perlu bongkar pasang SKPK kalau jika ada satu guru keluar atau mutasi seperti itu. Kemudian
Dan fitur terakhir yang rilis bulan ini ya, yaitu tunjangan non ASN. Yaitu tujuan pemberian non ASN ini adalah memberikan insentif dalam mendukung peningkatan kinerja guru dan penerima tunjangan ini adalah guru non ASN setingkat RA, MI, MTS, dan MA. Persyaratannya ini masih sama, guru aktif mengajar di madrasah yang terdaftar di EMIS, guru yang belum lulus sertifikasi, memiliki, nah ini masih kita pakai, memiliki nomor PTK Agama, NPK, atau nomor unik pendidikan, PTK. Jadi NPK masih kita pakai, tidak hangus seperti itu ya. Lalu berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Pemda dan tercatat pada Satuan Administrasi Pangkal yang memiliki NPSN dan melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Nah, mungkin itu kita udah penjelasan untuk fitur emis di Oktober ya 2024 ini.